Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 20 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dengan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar mengandalkan Kristus, sebab saat ini adalah hari pendamaian. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayurbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pelajaran sekaligus renungan kita pada pagi hari ini tanggal 20 Mei 2026 berjudul Kesembuhan bisa datang dari iblis. Ayat inti terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kesesatan iblis kian semakin bertambah banyak, dan mereka yang menyimpang dari jalan kebenaran akan kehilangan arah. Tanpa jangkar yang kokoh, mereka akan hanyut dari satu delusi ke delusi lain, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang aneh. Iblis telah turun dengan kuasa besar, dan banyak orang akan tertipu oleh mujizatnya. Saya telah ditunjukkan untuk menyampaikan bahwa di masa depan, kewaspadaan besar akan sangat diperlukan. Umat Allah tidak boleh jatuh dalam kebodohan rohani. Roh-roh jahat sedang giat berusaha menguasai pikiran manusia. Orang-orang sedang diikat dalam berkas-berkas, siap untuk dibakar oleh api pada akhir zaman. Mereka yang menolak Kristus dan kebenarannya akan menerima kepalsuan yang membanjiri dunia. Karena itu, orang Kristen harus sadar dan berjaga dengan teguh melawan musuh mereka, si iblis yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum mencari siapa yang dapat ditelannya. Orang-orang yang berada di bawah pengaruh roh jahat akan melakukan mujizat. Kita tidak perlu tertipu. Adegan-adegan menakjubkan yang sangat terkait dengan iblis segera akan terjadi. Firman Allah menyatakan bahwa iblis akan melakukan mujizat. Ia akan membuat orang sakit, lalu tiba-tiba melepaskan kuasa jahatnya dari mereka. Orang-orang itu kemudian akan dianggap sembuh. Perbuatan-perbuatan kesembuhan semu ini akan menjadi ujian bagi umat Advent. Jika orang-orang yang melakukan kesembuhan itu karena manifestasi tersebut merasa berhak untuk mengabaikan hukum Allah dan tetap hidup dalam ketidaktaatan, sekalipun mereka memiliki kuasa yang tampak luar biasa, itu bukanlah kuasa besar dari Allah. Sebaliknya, itulah kuasa mujizat dari si penipu besar. Ia adalah pelanggar hukum moral dan menggunakan segala cara untuk membutakan manusia terhadap karakter sejati hukum itu. Kita diperingatkan bahwa pada akhir zaman, ia akan bekerja dengan tanda-tanda dan keajaiban palsu. Ia akan terus melakukan keajaiban-keajaiban ini sampai penutupan masa kasihan, agar ia dapat menunjukkannya sebagai bukti bahwa ia adalah malaikat terang, bukan kegelapan. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan kesembuhan yang datang dari iblis? Suratnya nomor 259 tahun 1903 paragraf 19 berkata, orang-orang yang berada di bawah pengaruh roh jahat akan melakukan mujizat.
Mereka akan membuat orang sakit dengan melemparkan mantra kepada mereka, dan kemudian akan menghilangkan mantra tersebut, sehingga orang lain mengatakan bahwa mereka yang sakit telah sembuh secara ajaib. Setan telah melakukan ini berulang kali. Inilah yang dimaksudkan dengan setan bisa menyembuhkan. Bukan kesembuhan sebenarnya, tetapi kesembuhan semu atau kesembuhan metafora. Sebab sakitnya, setan sendiri yang buat, dan setan sendiri yang sembuhkan. Mengapa hal ini setan lakukan? Kutipan ini diambil dari surat nomor 259 tahun 1903 yang diberi judul Pemberian Hukum. Perhatikan penjelasan berikut ini yang terdapat dalam paragraf 20 yang berbunyi, "Sekarang kita perlu berdoa lebih sungguh-sungguh daripada sebelumnya. Kita hidup di hari pendamaian yang agung, dan kita harus mengakui dosa-dosa kita dan melakukan pekerjaan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita agar kita dapat dibebaskan dari orang-orang jahat dan tidak masuk akal. Setan turun sebagai malaikat yang cantik dan menampilkan gambar-gambar indah di hadapan mata orang-orang yang telah begitu menyimpang dari jalan hidup mereka di hadapan Allah, sehingga mereka tidak melihat siapa diri mereka atau tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Adalah upaya setan untuk membuat manusia tidak tahu apa yang manusia butuhkan, tidak sadar akan kondisi dirinya. Kita sedang hidup dalam hari pendamaian. Kebutuhan kita adalah Yesus Kristus. Sebab Yesuslah satu-satunya imam besar kita yang mengantarai kita kepada Bapa. Tetapi setan buat gambar-gambar indah untuk alihkan perhatian manusia dari Yesus. Dan salah satunya adalah membuat kesembuhan, yang mana bukanlah kesembuhan. Kesembuhan yang dari setan itu akan mengalihkan kebutuhan kita akan kesembuhan dari Yesus, yaitu kesembuhan rohani. Setan mengarahkan manusia kepada kesembuhan jasmani, sementara saat ini kesembuhan rohani yang terutama, yaitu pengampunan dosa, dan untuk itu kita perlu Yesus. Dan renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 148 paragraf 5. Jika orang-orang yang melakukan kesembuhan itu karena manifestasi tersebut merasa berhak untuk mengabaikan hukum Allah dan tetap hidup dalam ketidaktaatan, sekalipun mereka memiliki kuasa yang tampak luar biasa, itu bukanlah kuasa besar dari Allah. Sebaliknya, itulah kuasa mujizat dari si penipu besar. Ia adalah pelanggar hukum moral dan menggunakan segala cara untuk membutakan manusia terhadap karakter sejati hukum itu. Kita diperingatkan bahwa pada akhir zaman, ia, yaitu setan, akan bekerja dengan tanda-tanda dan keajaiban palsu. Ia akan terus melakukan keajaiban-keajaiban ini sampai penutupan masa kasihan, agar ia dapat menunjukkannya sebagai bukti bahwa ia adalah malaikat terang, bukan kegelapan. Pertunjukan mujizat yang setan lakukan, termasuk membuat kesembuhan palsu, bukan hanya mengalihkan perhatian manusia dari Yesus, tetapi membuat manusia mengabaikan hukum. Sebab upaya setan adalah membuat manusia tidak turut hukum, dan akhirnya binasa. Setan akan gunakan segala cara agar manusia buta terhadap karakter sejati hukum Allah. Padahal, hukum Allah adalah salinan karakter Allah, dan itulah syarat untuk mewarisi kerajaan sorga. Tapi setan berusaha alihkan perhatian kita dari Yesus dan dari hukum Allah. Jadi, saat Petrus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Kata mengaum-aum terkesan secara fisik karena kita membayangkan singa yang mengaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Namun yang Petrus maksudkan di sini bukan secara fisik, namun secara rohani. Dan salah satu auman setan adalah membuat kesembuhan palsu. Mereka yang terpukau dengan kesembuhan yang dari iblis sama dengan ditelan oleh iblis, karena mereka menjadi buta bahwa yang mereka butuhkan adalah kesembuhan rohani dari Yesus, agar dapat menuruti hukum Allah dengan sempurna. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 57 tahun 1904 paragraf 5. Kita tidak perlu tertipu. Adegan-adegan menakjubkan yang akan sangat terkait dengan setan akan segera terjadi.
Firman Allah menyatakan bahwa setan akan melakukan mujizat. Dia akan membuat orang sakit dan kemudian tiba-tiba akan menghilangkan kuasa setan dari mereka. Mereka kemudian dianggap sembuh. Karya-karya penyembuhan yang tampak ini akan menguji umat Advent hari ke-7. Banyak orang yang telah memiliki terang yang besar akan gagal berjalan dalam terang karena mereka belum bersatu dengan Kristus. Ini amaran berbahaya khususnya bagi umat-umat Masehi Advent hari ke-7. Oleh karena mereka tidak bersatu dengan Kristus, mereka gagal dalam jalan terang dan akhirnya mereka jatuh oleh karena tipuan setan. Karenanya, agar kita terbebas dari auman setan, kita perlu bersatu dengan Kristus. Bagaimana caranya? Manuskrip 143 tahun 1899 paragraf 24 berkata, "Jiwa yang dipenuhi dengan roh Kristus menjadi satu dengan Kristus dalam kasih-Nya yang dalam dan tak pernah padam bagi jiwa-jiwa yang binasa." Menjadi satu dengan Kristus adalah dengan menerima rohnya Kristus. Maka kita akan terbebas dari auman setan yang menipu dan menyesatkan. Kiranya pekabaran kebenaran pagi hari ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar tidak tertipu oleh auman setan, dan teristimewa menerima rohnya Yesus, agar kita bersatu dengan Yesus dan menerima pembentukan karakternya dalam hidup kita, sebab saat ini adalah hari pendamaian yang agung. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, yaitu pentingnya kami bersatu dengan Kristus oleh menerima rohnya Kristus dalam hati ini. Sebab itulah satu-satunya perlindungan kami terhadap tipuan setan yang menyesatkan, yaitu salah satunya adalah memberikan kesembuhan yang sebenarnya bukan kesembuhan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati sehingga Kristus berkuasa dan kami terbebas dari segala auman setan. Namun kami dapat menang sebagaimana Yesus menang, oleh karena kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Serta kami pun dapat mengabarkan kepada banyak orang bahwa kesembuhan yang terutama adalah kesembuhan rohani, dan itu hanya dengan tinggal dalam Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.